Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mat wajib hari ini. Sebelum belajar berdoa dulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, nomor 1, ini program linear ya. Seorang ahli gizi sedang merencanakan 2 buah menu A dan B. Setiap gram menu A mengandung 2 unit lemak. Oke, gini caranya, biar lebih oke. 2 lemak, terus di sini 3 lemak. Lemak yang tersedia 18 lemak. Nah, lemak sama lemak kita langsung gabung. Maka kita tuliskan 2x 2 lemak plus 3y. Jadi hasilnya 18. Lebih besar lebih kecil belakangan ya. Terus yang ketiga, kita lihat. Yang kedua kita lihat 1 karbo ditambah 3 karbo, hasilnya 12 karbo. Karbo sama karbo. Maka kita gabungkan tiga-tiganya menjadi X plus 3Y sama 12. Terakhir yang protein, 4 protein tambah 3 protein, hasilnya 24 protein. Maka dari sini kita lihat 4X plus 3Y hasilnya 24 protein. Nah, selanjutnya kata-katanya adalah yang mengandung setidaknya. Setidaknya berarti yang minimal. Minimal berarti dia harus lebih besar daripada itu. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Next, nomor 2. Alhamdulillah. Himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan. Nah, ketiga garis ini kita harus buat menjadi satu bagian. 4x plus y, jadi Pak Guru tuliskan sama masing-masing. 4x plus y sama dengan lebih besar sama dengan 8. Jadi kita buat dulu garisnya xy saat 0,0. Saat x-nya 0, y-nya 8. Saat y-nya 0, x-nya 2. Oke, kemudian 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 24. xy lagi kita buat 0,0. Saat x-nya 0, y-nya itu 24 bagi 4, 6. Saat y-nya 0, x-nya itu 24 bagi 3, 8. Sip. Terakhir, ini sudah. Yang x plus 6y lebih besar sama dengan 12. xy. Saat x-nya 0, y-nya 2. Saat y-nya 0, x-nya 12. Maka dari sini kita bisa dapat titiknya masing-masing. Kita gambarkan. Yang pertama, ini yang pertama ya, 0,8 dan 2,0. 0,8, 2,0. Tarik garis. Yang diminta adalah lebih besar sama dengan, berarti di atas garis. Yang kedua, 0,6 di bawahnya berarti, dan 8,0 berarti di sini. Tarik garis. Yang diminta lebih kecil sama dengan, berarti di bawah garis. Sip. Terakhir 0,2 berarti ada di sini. Terus 12,0 berarti lebih tinggi lagi ya, lebih jauh lagi. Tarik garis. Yang diminta lebih besar berarti di atasnya garis. Nanti kalau kita gabung itu yang ada di sini. Oke, berarti yang diminta adalah garis yang segitiga. Karena ini segitiga bentuknya. Next, nomor 3. Himpunan penyelesaian 2y min x 12. Nah, seperti biasa kita tuliskan 2y min x lebih kecil sama dengan 12. Kita buat xy-nya 0. Saat x-nya 0, y-nya 6. Saat y-nya 0, x-nya min 12. Oke, berarti 0,6 sama min 12,0. Nah, bisa dipakai garis yang ini ya. Berarti garis yang ini itu adalah garis yang miring ini. Sip, garis 1 nih, garis A Pak Guru bilang. Yang diminta lebih kecil sama dengan, berarti yang di bawahnya ya. Yang di bawah garis A itu ada 2. Ada ya 1 dan 4. Lanjut. Garis yang kedua diminta 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. Kita buat xy-nya. Saat x-nya 0, y-nya 4. Saat y-nya 0, x-nya 3. Nah, ini dia garisnya. Ini garis B ya. Maka yang diminta lebih kecil juga. Lebih kecil, maka yang diminta lebih kecil dari garisnya. Yang lebih kecil di sini adalah 2 dan 3. 2 dan 1. Maka yang tadi itu 1 dan 4. Yang ini 2 dan 1. Sehingga hasil gabungannya adalah yang 1.
Gitu. Next, nomor 4. Daerah yang diarsir yang merupakan himpunan penyelesaian persamaan. Nah, ini kebalik ya. Di sini sudah ada daerahnya, yang diminta mana persamaannya. Oke, pertama garis A, yang kedua garis B. Nah, garis A ini kan ada 4 sama 1. 4-nya kalian kali sama X, satunya dikali sama Y. Jadi kalimatnya adalah 4X plus 1 kali Y plus Y. Ini nilainya 1 kali 4 itu 4. Jadi sistemnya tuh begini nih. Jika ini A, ini B, ini X, ini Y, maka A kali X tambah B kali Y itu sama dengan A kali B gitu. Maka 4 kali X tambah 2 kali Y sama dengan tambah 4 kali X tambah 1 kali Y sama dengan 4 kali 1. Karena yang diminta itu adalah di bawah garisnya, maka yang dianggap lebih kecil sama dengan satunya 22 itu 2X plus 2Y. Berarti 2 kali 2 4 ya. Yang diminta adalah di atas garisnya. Nah, berarti itu yang di atasnya adalah lebih besar sama dengan. Oke, kita cari yang lebih kecil. Atau ini bisa diganti sama-sama dibagi 2. X plus Y lebih besar sama dengan 2. Nah ya, B ya, yang sama. Next, nomor 5. Nilai minimum dari fungsi ini dengan X-Y memenuhi. Nah, ini kita buat 3 titiknya tuh. 3 garis. Nilai minimumnya nanti nilainya dimasukkan ke atas. Berarti yang pertama, min X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Berarti kita masukin saat X-nya 0, X sama Y. Saat X-nya 0, Y-nya itu 1. Saat Y-nya 0, X-nya min 1. Garis kedua, X plus 2Y lebih besar sama dengan 5. Oke, ini X, ini Y. Saat X-nya 0, Y-nya 2,5. Saat Y-nya 0, X-nya 5. Nah, dan yang ketiga, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 10. Ini XY. Saat X-nya 0, Y-nya 10. Saat Y-nya 0, X-nya 5. Maka dari sini kita bisa buat garis. Yang pertama, garis yang A. 0,1 dan min 1,0. Di sini ya, 0,1 alhamdulillah, min 1,0. Yang diminta lebih kecil, berarti di bawah garis. Oke, lanjut. Yang B, X plus 2Y, berarti 0,2 setengah, berarti di atasnya di sini. Terus 5,0, berarti di sini. Yang diminta lebih besar sama dengan yang di atasnya lagi. Berarti ini ya, daerahnya yang 2 ini. Sip. Garis yang ketiga 0,10. Waduh, tinggi banget ya. Anggap aja ini 0,10. Dan 5,0. Nah, di garis yang sama diminta lebih kecil. Nah, berarti di sini ya, menyempit ini areanya. Oke, ada 3 titik. Titik 1, titik 2, titik 3 di 5,0. Nah, titik 1 dan titik 2 ini kita nggak tahu. Ini garis A, garis B, sama garis C. Oke, titik yang pertama, Pak Guru ke gambar yang A. Ini kan garis A nih. Yang ini garis B, yang ini garis C. Titik yang pertama berarti kita harus menggabungkan garis A dan garis B. Caranya kalian eliminasi garis A sama garis B. Pak Guru kasih warna merah ya. Min X plus Y sama dengan 1. X plus 2Y sama dengan 5. Kalian tambah biar habis X-nya. Min X plus X itu habis. Y plus 2Y itu 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 2. Kalian masukkan ke salah satunya. Pak Guru ambil yang bawah aja. X plus 2 dikali 2 sama dengan 5. X plus 4 sama dengan 5. Berarti X-nya 1. Dari sini kita bisa dapat nilainya 1,2. Titik itu nilainya 1,2. Kemudian garis yang ini adalah garis antara C dan A. Nah, dia C dan A, Pak Guru pakai warna hijau. Ambil yang C sama ambil yang A lagi. Yang C, yang A-nya tulis dulu min X plus Y sama dengan 1. Yang C-nya 2X plus Y sama dengan 10. Pak Guru kurang biar Y-nya habis. Min X min 2X itu min 3X. Ini min 9 sehingga X-nya sama dengan 3. Pak Guru masukin ke sini. 2 kali 3 tambah Y sama dengan 10. 6 tambah Y sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 4.
Berarti kita dapat titiknya X, Y nya 3,4. Maka titik yang di atas 3,4. Nah, ketiga titik ini 1, 2, 3, 4, dan 5, 0 itu kita masukkan ke dalam ini. Maka yang kita cari adalah berapa yang paling minimum. Misalnya 3,4 ya. 3 plus 4X min 5Y. Nah, kalau kita masukkan 3,4, berarti 3 tambah 4 dikali 3 min 5 dikali 4. Hasilnya berapa? 3 tambah 12 itu 15, dikurangin 20 berarti min 5. Next, kita pakai yang 1,2. 3 plus 4 kali 1 min 5 kali 2. 3 tambah 4, 7. 7 kurang 10 berarti min 3. Next, 5,0. 3 tambah 4 dikali 5 min 5 kali 0. Berarti sama dengan 23. Dari sini kita tahu yang minimum nilainya min 5. Next, nomor 6. Nilai maksimum. Nah, kalau ini enak. Kalian tidak perlu lagi karena titik-titiknya sudah ada. Ada 3,4, ada 4,3, ada 0,5. Sorry, ini 5,0 dan yang di atasnya 0,5. Semuanya kita masukkan ke fungsi ini. Berarti fxy sama dengan 4x plus 5y. Dan dimintakan yang maksimum ya. Maka kita masukin yang pertama. Kalau 0,5 hasilnya adalah 4 kali 0 tambah 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Terus yang ketiga 3,4. Sama dengan 4 dikali 3 tambah 5 kali 4. 12 tambah 20 berarti 32. Yang ketiga 4,3. Berarti hasilnya 4 kali 4 tambah 5 kali 3. Sama dengan 16 tambah 15 itu 31. Terakhir 5,0. Jadi 4 dikali 5 tambah 5 kali 0 sama dengan 20. Maka dari sini kita tahu yang paling besar adalah 32. Nomor 7. Nilai maksimum dari fungsi ini sama kayak tadi. Kita buat dulu. Kebetulan garisnya tidak banyak. Garis yang pertama 5x plus 3y lebih kecil sama dengan 15. Xy 0. Kalau x nya 0, y nya itu 5. Kalau y nya 0, x nya itu 3. Kemudian x plus y lebih kecil sama dengan 4. Kita masukin xy nya. Kalau x nya 0, y nya 4, y nya 0, x nya 4. Kita gabungkan keduanya. 0,5 ada di atas, 3,0 ada di bawah. Gabung. Yang diminta kan yang di bawah garis. Nah, terus 0,4 berarti di bawah sini dan 4,0 berarti setelah ini. Seret. Nah, yang diminta adalah yang di bawah. Dari sini kita tahu titik yang dimaksud adalah titik ini. Oke ya. Titik 0,4 sudah ada, 3,0 sudah ada, 0,0 sudah ada. Yang ini yang belum ada. Karena dia belum ada, berarti kita eliminasi. Cara eliminasinya kayak biasa yang di SMP. 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, ini Pak Guru kali 3 semua, biar bisa dikurangin sama 3y nanti. Jadi caranya 3x plus 3y sama dengan 4 kali 3 itu 12. Kita kurangin 5 kurang 3 itu 2. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Kita masukkan ke salah satunya yang ke bawah aja. X plus y sama dengan 4. 3 per 2 plus y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 4 dikurangin 3 per 2. Kalau samakan penyebut 4 kali 2 8. 8 kurang 3 per 2. Berarti 8 kali kurang 3 kan 5 ya. 5 per 2. Titiknya di sini berarti dapat 3 per 2 dan 5 per 2. Dari sini kita ambil titik 0,4, 3,0 sama ini. Kita masukkan ke rumus ini mana angkanya yang paling besar. Maka dari sini kita bisa dapat, misalkan kalau 0,4 berarti 6 dikali 0 tambah 10 kali 4 berarti 40. Terus 3 per 2,5 per 2. 6 kali 3 per 2 berarti ini 9. 10 kali 5 per 2 berarti sama dengan 25. 25 tambah 9 itu 34. Lanjut, yang terakhir 3,0 berarti 6 dikali 3 tambah 10 kali 0 sama dengan 18. Karena diminta nilai maksimum maka jawabannya 40. Nomor 8. Nilai minimum. Nah, sekarang minimumnya nih.
Nah, ini Pak Guru tidak bisa jawab lanjutannya karena kalau kita lihat ini bisa. Ini agak susah nih karena batasan-batasannya nggak jelas. Ini juga agak susah karena batasannya nggak jelas. Kita next saja nomor 9. Menjelang Idul Adha, Pak Ali hendak menjual sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Lombok Tengah berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Pak Ali menjual sapi dan kerbau di Lombok Barat. Harga berturut-turut adalah, maka berapa banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli biar keuntungannya maksimum? Oke, caranya kalian kurangin dulu berapa harga untungnya. Berarti fx fungsinya adalah awalnya dia beli 9 juta, terus dia jual 10.300.000. Jadi 1.300.000 untuk yang nilai X, ditambah awalnya 8 juta jadi 9.200.000. Berarti untungnya 1.200.000 untuk yang Y. Oke ya. Oke, lanjut. Kandang yang ya, terus sekarang persamaannya apa? Berapakah yang dia beli berarti kan? Yang dia beli di sini adalah untuk sapi harganya 9 juta, untuk kerbau harganya 8 juta. Berarti 9 juta X ditambah 8 juta Y lebih kecil sama dengan 124 juta. Kenapa begitu? Karena modalnya ini, kalau modal berarti tidak boleh lebih dari itu kan. Kita coret jutanya, ketemulah ini. Kemudian persamaan kedua bahwa X plus Y jumlahnya sapinya tidak boleh dari 15. Berarti sama dengan 15. Berapa yang dia jual biar dia maksimum gitu kan. Maka kayak tadi kita buat XY nya dulu. Kalau XY pertama yang ini, kalau X nya 0, Y nya berapa? 124 dibagi 8. Kalau guru hitung kalkulator aja dah ya biar cepet. (124 dibagi 8) itu 15,5. Nggak mungkin harga sapi setengah-setengah. Ini 15,5. Kemudian 124 dibagi 9 itu hasilnya 13,7. Oke, kalau ini yang bawah berarti XY nya 0,15 dan 15,0. Maka dari sini kita dapat 0,15 setengah. Pak Guru ambil yang ini dulu ya, 0,15 setengah dan satunya 13,7. Kita tarik garis, yang diminta lebih kecil. Kemudian yang kedua 0,15 di bawahnya dan 15,0 berarti lebih dari ini. Minta yang ini karena sama-sama lebih kecil berarti diminta garis ini. Oke, yang di sini kita nggak tahu ya. Caranya kita eliminasi. 9X plus 8Y sama dengan 124. 8X plus 8Y sama dengan 8 kali 5 itu 120. Berarti yang ini Pak Guru kali 8 semuanya, 8 dikurangin X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 berarti Y nya 15 kurang 4 sama dengan 11. 4,11. Nah, kita cari yang maksimum. Nah, kita cek sekarang. Aduh, tempatnya nggak cukup pemirsa. Kita cek ini, dua titik aja, 0,15 dan 4,11. Ini nggak kepake karena nggak mungkin harga sapi itu koma. Maksudnya jumlah sapi yang dibeli itu koma, dong sapinya diapain biar koma. 0,15 kita masukkan ke fungsi yang ini. Jadi kalau 0,15 hasilnya berapa? Kalau gue masukin ke sini 1.300.000 dikali X dikali 0 itu habis. Karena 0 kan tidak ada pengalinya. 1.200.000 dikali sama 15. Hasilnya 18 juta. Sementara kalau pakai 4,11 jadi 4 kali 1,3 juta ditambah 11 dikali 1,2 juta. Hasilnya 18.400.000. Nah, berarti yang lebih untung ini kan 4,11 ini. Berarti 4 sapi dan
311 kerbau. The last one, nomor 10. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah merupakan penyelesaian sumbu suatu sistem persamaan. Nilai maksimum karena tidak ada daerah yang diarsir, berarti kita tidak bisa jawab soal. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.